bukan hanya terbaca, justru saya pakai pemikirannya Prof untuk Oh. mengembangkan ini. Ya, terima Kami kasih sebagai Mas Putri. ya, yang Terima penting kasih. kita bisa bersinergi gitu. Jadi, Pendidikan ini harus jadi mitra kita. Kita nggak boleh jalan sendiri-sendiri. Pemerintah harus tetap merangkul IIK Bakta. Selamat siang, selamat datang di podcast IIK Baktiwiyata Kediri. Hari ini saya Reni Nugraheni selaku host akan memandu acara hari ini yang bertema pengembangan wisata kesehatan Indonesia terutama di Kota Kediri. Hari ini akan hadir 2 tamu undangan yang luar biasa, yaitu Bapak Menteri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA, dan juga Bapak Rektor IIK Baktiwiyata Kediri, Bapak Prof. Dr. Apoteker Muhammad Zainuddin. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Selamat datang, Prof, di acara podcast hari ini, Prof. Kita akan kedatangan tamu dari luar, Prof. Ya. Bapak Menteri Kementerian Pariwisata, Bapak Sandiaga Uno, nanti yang akan hadir melalui Zoom meeting, Prof. Ya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat, Prof. Luar biasa. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai pengembangan pariwisata, Prof, di Indonesia, terutama di Kota Kediri. Karena IIK ada di Kota Kediri ya, Prof. Ya. Memberikan pelayanan di bidang pendidikan dan bidang kesehatan ya, Prof. Ya. Ini sesuai dengan tujuan daripada Pak Abu, cita-cita Pak Abu untuk membangun pelayanan Kota Kediri sebagai pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ya. Baik, Prof. Apakah benar ya, Prof, ya kita tahun kemarin itu mendapatkan medali perak dari SNI, ya, dan juga masuk dalam MURI ya, Prof, betul. Institut Ilmu Kesehatan pertama di Indonesia, dan saat ini masih menjadi Institut Ilmu Kesehatan terbesar ya, Prof, di Indonesia. Ya, saya kira begitu. Ya. Dan IIK Baktiwiyata Kediri juga memiliki mimpi ingin membangun health park. Betul. Nah, ya. Itu bagaimana, Prof, tentang health park? Jadi begini, ya, ini sebuah keinginan dari perguruan tinggi kita yang berbasis pada ilmu kesehatan. Iya, Prof. Nah, pariwisata itu kan mencari kesenangan, kebahagiaan. Biasanya yang dilihat gunung, laut, taman, dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya ada fenomena yang juga menarik, membahagiakan kalau dilihat, itu adalah tentang kesehatan. Iya. Jadi di taman kesehatan itu nanti akan ada sebuah taman di mana setiap pengunjung akan bisa menikmati kesehatannya. Ya, jadi misalnya ada anak-anak datang ke taman kesehatan health park kita, dia bisa bermain. Bermainnya tidak sembarang permainan, ini permainan yang berbasis education, health education. Ya, untuk melihat bagaimana tingkat perkembangannya, ya, IQ-nya, kecerdasan emosionalnya, psikomotoriknya, dan lain sebagainya. Itu untuk anak-anak. Ibu-ibu juga begitu. Mungkin ada ibu-ibu yang pengen meningkatkan kecantikannya. Ya, nanti di sana juga akan ada pelayanan yang menarik sekali nih, Prof. Ya, kecantikan begitu. Jadi kita akan punya beberapa prodi keperawatan, kita punya ya farmasi, kita punya kedokteran gigi. Luar biasa sekali. Ya, jadi kalau ingin cantik giginya, ya nanti akan dilayani oleh teman-teman dari kedokteran gigi gitu. Kalau misalnya ibu-ibu masih kepingin punya anak lagi, nanti bisa konsultasi dengan teman-teman di kebidanan gitu. Kesehatan reproduksi ya, Prof. Saya pikir itu. Dan juga kalau ada lansia datang ke sini, tentu lansia itu dibahagiakan dengan cara mereka diberikan jalan yang bisa
dilalui oleh lansia untuk menyehatkan jantungnya. Misalnya alasnya dibuat seperti batu-batu ditata yang mempunyai nilai fisiologis untuk meningkatkan kesehatan jantungnya dan lain sebagainya. Dan itu tentu akan sangat menyenangkan, apalagi kalau nanti ditambah dengan suatu pemandangan bukan gunung tapi pemandangan tentang anatomi fisiologi manusia. Health education ya, Prof. Jadi nanti wisatawan bisa melihat keadaan rongga mulutnya. Oh, begitu ya, Prof. Nanti akan ada sebuah miniatur dari rongga mulut. Di sana ada gigi, ada lidah, ada paring gitu ya, yang bisa melihat. Dan bahkan nanti akan ditunjukkan apa betul giginya sudah betul, apa betul sudah sehat, tenggorokannya tidak ada gangguan, nanti bisa diperlihatkan melalui sebuah kamera begitu. Pemeriksaan ya, Prof. Jadi bukan hanya mahasiswa kedokteran sekarang, semua masyarakat bisa ya, Prof. Luar jadi biasa. kan itu sekarang kan era digital semuanya kan bisa dipertontonkan melalui virtual gitu. Luar Dan biasa. saya kira teknologi kita sudah sangat mendukung untuk seperti itu. Ini pertama sepertinya saya rasa, Prof. Belum pernah saya menemukan. Kalau di Jogja ada Teknopark yang dibuat oleh UGM. Di Surabaya ada Teknopark yang dibangun oleh ITS dan di lain tempat juga ada. Tapi untuk Health Park belum saya Prof, belum pernah lihat saya mimpi seperti di Dubai. Wow. Kalau di Dubai kan ada satu area yang namanya zona Health Park. Jadi orang datang ke Dubai itu berpariwisata, tapi di situ berpariwisata yang seperti saya sebutkan tadi, yang ingin cantik di sana ada klinik kecantikannya, yang ada ingin memperindah giginya nanti ada klinik dental kliniknya dan lain sebagainya begitu. Luar biasa, tidak perlu ke Dubai ya, Prof. Nanti cukup di Kediri cukup bisa ke Kediri ya. Saja. Wow. Ini inovasi sekali ya, Prof. Health Park ini. Saya juga tidak sabar nanti untuk hadir dalam Health Park itu. Terus selain nanti Health Park itu juga pastinya akan mendukung pariwisata Kota Kediri ya, Prof. nanti. Saya kira justru karena ini mungkin satu-satunya di Jawa Timur. Mungkin juga di Indonesia. Saya rasa jadi di orang Indonesia, ingin Bro. tahu seperti apa sih Health Park itu gitu. Kalau Teknopark mereka tahu, kalau Jatim Park mereka tahu kan, tapi kalau Health Park kan belum Kediri Health Park kan belum Nah, saya kan pernah mendiskusikan ini dengan Pak Ibu waktu ulang tahunnya Kediri. Beliau kan mencanangkan Kediri akan menjadi kota pelayanan. Saya menawarkan kota pelayanan kesehatan dan kota pelayanan pendidikan, karena di Kediri salah satu karesidenan dengan jumlah perguruan tinggi yang paling banyak di Jawa Timur. Iya, betul sekali, Prof. Dan itu kan kira sebagai modal untuk pengembangan kota pelayanan pendidikan. Betul. Kesehatan juga begitu Kota Kediri sendiri punya 3 rumah sakit kemudian belum rumah sakit di sekeliling Kota Kediri kan banyak sekali. Nah, mungkin itu salah satu akan dibuat rumah sakit kelas internasional. Iya, betul sekali. Seperti di Singapura, seperti di Penang gitu kan, itu sudah kelasnya internasional. Sudah banyak orang-orang dari Indonesia, dari Muang Thai datang ke sana untuk ke rumah sakit pilihan itu. Nah, mudah-mudahan itu ada di Kediri begitu kan. Kita sebentar lagi punya bandara gitu betul sekali, Prof. Koneksitas kita kan akan semakin mudah dengan Indonesia, betul sekali. Apalagi dunia begitu. Berarti sangat mendukung sekali tentunya untuk pariwisata ya, Prof. Betul. Health Park ini. Apalagi kan pembangunan yang lain di bidang yang lain juga Kediri ini meningkat dengan adanya Health Park, itu akan sangat mendongkrak sekali untuk pembangunan yang lainnya. Saya kira begitu Dan supaya juga, kita ada kolaborasi lah begitu saling melengkapi. Mungkin kalau di ilmu kesehatan kita punya Health Park, tapi mungkin ada perguruan tinggi lain yang punya park lain, silahkan aja. Iya, betul. Tapi semuanya akan menjadi satu kolaborasi yang komprehensif lah begitu.
Dan nanti bisa juga akan dicontoh di kota-kota lain nanti. Tapi Ya. IIK akan nomor 1 ya, Prof. Pertama, Mudah-mudahan. seperti Institut Pertama Mudah-mudahan. Kesehatan, HealthPark juga akan menjadi pertama di Indonesia. Ya, harapannya seperti itu. Iya. Luar biasa sekali ya, Prof. Berarti HealthPark ini akan menjadi HealthPark pertama di Indonesia. Nanti kemudian siapa, Prof, yang akan mengelola HealthPark ini nanti? Ya, tentu ini tidak boleh ditangani secara sambilan gitu, nggak bisa. Ini harus betul-betul ditangani secara profesional. Oh iya, baik. Ya, jadi mungkin seperti kalau di IKA kan punya RSGM, ya. Ada seorang direkturnya kan di bawah Yayasan Bhaktiwiyata. Mungkin juga begitu, nanti HealthPark juga dibentuk, ada seorang pimpinannya, ada seorang direkturnya begitu ya di bawah Yayasan Bhaktiwiyata. Tentu itu bukan bagian dari IIK. institut ya, tapi itu akan Kolaborasi. menjadi kolaborasinya ya. Kita akan BKO-kan semua tenaga dosen, mahasiswa dan tendik dan semua potensi yang ada di IKA nanti akan diperbantukan ke HealthPark tadi. Ya. HealthPark menjadi bagian dari IIK, tetapi untuk manajerialnya tentu akan di manajemen dengan sangat profesional Ya, dan betul. sendiri, Ya. gitu ya, Prof ya. Pasti akan sangat luar biasa sekali ya, Prof Ya. ya. Nanti kira-kira akan dimulai kapan, Prof, kalau boleh tahu? Ya, jadi begini, kalau saya membaca RIP, rencana induk pengembangan dari IIK, kan kita sekarang ini memprioritaskan untuk membangun satu building yang multi purpose ya, untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang akan dibangun 17 lantai. Luar biasa itu sekali. saya kira paling banter 2 tahun itu sudah akan selesai. Next berikutnya kita akan rencanakan pembangunan HealthPark. Ya. Iya. Sudah ada lahan yang disediakan oleh yayasan dan pihak yayasan sudah welcome lah dengan ide ini. Tentu saja, Prof, pasti ya. Padahal sebetulnya tadinya mau tahun ini kita mulai, tapi karena ada kebutuhan yang lebih lebih mendesak, Pertimbangan. ya, kita prioritaskan untuk yang berikutnya. Jadi pengembangan tahap ketiga lah. Kita tahap 1 kan sudah dengan Adipadma dan Graha. Ya, nanti tahap kedua kita punya gedung baru, belum tahu namanya apa. Ya, tapi nanti next akan dibangun HealthPark. Gitu. Jadi sekitar mungkin 2 tahun yang lagi ya, Prof. Betul. Mudah-mudahan pada saat itu pandemi sudah berakhir. Ya. Jadi pas sekali ya, Prof, momennya nanti. Dan tentu itu tidak bisa serta-merta kan. Iya, Hari ini sudah dipersiapkan dan saya sudah mendapatkan orangnya untuk saya minta untuk merencanakan, memikirkan mimpi HealthPark itu seperti apa. Tentu saja dengan banyak tim. Betul. Ya, karena ini sangat komprehensif, Prof. Betul, Tidak hanya bidang kesehatan saja, tapi memang ada sentuhan-sentuhan pariwisata di dalamnya. Betul. Jadi memang harus ada seninya, artnya, kemudian ada bisnisnya dan lain sebagainya. Kompleks ya, Prof ya. Kalau perguruan tinggi kan tidak boleh bisnis ya. Betul. Kan, sebuah usaha yang nirlaba gitu. Tapi kalau perguruan tinggi kan memang tidak boleh mengandalkan pemasukan dari mahasiswa, kan harus punya revenue generating yang lain dengan memanfaatkan potensi yang ada di institut ini gitu ya, antara lain ya produk-produk yang dihasilkan, HealthPark gitu. HealthPark, Mungkin nanti ke depan lagi masih ada impian lagi begitu. Iya, ya. pasti Prof. Ini saya lihat, saya sudah bergabung di IIK juga bertahun-tahun, terus berkembang, apalagi kehadiran Prof. Zainuddin ini luar biasa. Ya. Prof, nanti kemudian HealthPark ini sasarannya berarti seluruh usia ya, Prof ya, atau hanya khusus seluruh usia? Ya, jadi anak-anak, remaja gitu ya. Jadi nanti akan ada area-area dengan tema-tema tertentu. Ada tema untuk lansia, ada tema untuk remaja, ada tema untuk anak-anak, ada tema untuk ibu-ibu, ada tema untuk lansia dan lain sebagainya. Karena kebutuhan mereka bermacam-macam dan sesuai dengan situasinya begitu. Jadi tidak boleh ada taman yang
untuk segala-galanya begitu. Jadi ya yang muda, yang tua dicampur jadi satu itu malah tidak nyaman begitu. Iya, betul sekali, Prof. Ya, dan juga mungkin tidak ada nilai urgensinya, usefulness-nya kurang begitu. Betul sekali, Harus Prof. betul-betul berguna bagi orang yang mempunyai keinginan tertentu begitu. Iya, betul sekali. Jadi nanti tentu saja akan di kelas-kelaskan sendiri ya seperti Betul, itu ya, Prof ya. ya. Nah, itu kan harus ditangani profesional. Jadi yang ya katakanlah misalnya yang ya penerima tamu ya, Iya, yang betul. begitu ketemu dengan wisatawan datang, kan mesti harus diketahui apa maunya, apa keinginannya gitu ya. Tentu itu harus ditunjukkan begitu, jangan Pelayanannya sampai ya, Prof ya. jangan sampai salah kamar gitu. Nanti Oh, iya, betul. remaja masuk di lansia gitu ya. Wah, kacau nanti ya, Prof ya. Betul, Tidak ada masalah betul. gigi dimasukkan ya. Iya, betul. Jadi di awal itu ya seperti rumah sakit, tapi ya Prof ya berarti ditanya dulu ini Iya. apa tujuannya, untuk apa, kemudian nanti akan diarahkan kemana, Atau seperti tidak usah bertanya, kita justru memberitahu. Oh, begitu, Jadi mengarahkan. wahana ini ada bermacam-macam. menawarkan. Ya, Oh iya. ini ada wahana untuk lansia, ada wahana untuk. Tapi barangkali ada lansia yang kepingin Kecantikan ya, Prof. untuk cucunya. Untuk begitu. Saya cucunya. datang ke sini untuk cucu saya mau lihat seperti apa sih kalau saya nanti di rumah harus membimbing cucu saya, apa yang harus saya lakukan. Oh, luar biasa, berarti ini Ya. seperti apa ya, Prof ya, pendidikan kesehatan juga ya di Betul, dalamnya. ya, Oh. ya. Ini memang terkadang tuh kalau misalkan di kesehatan itu kan ini dilakukan oleh kader, tapi tidak optimal ya, Prof ya, kurang optimal, mungkin kurang optimal. Dan IIK akan memberikan fasilitas itu, mendampingi masyarakat untuk memberdayakan dirinya sendiri, Betul. menjaga kesehatan. Wah, luar biasa, Prof. Ya, Iya. dan sambil berpariwisata. Iya, betul. Jadi kalau orang Packagingnya datang ke rumah, happy, iya. datang ke rumah sakit kan sudah psikisnya saya sakit. Gitu. Oh iya, benar sekali, Tapi Prof. kalau ke taman, Oh, iya. kan rasa nuansanya kan senang gitu loh. Betul sekali, Nah, Prof. katanya orang sehat itu 50% kan dari psikisnya. Iya, betul sekali, Ya, Prof. Dari jadi- hatinya ya, Prof ya. Betul. Jadi kalau hatinya bahagia, fisiknya juga akan menjadi kuat. Iya. Jadi kalau misalkan berarti kalau remaja galau bisa ya, Prof. Bisa, Pakai ya. nanti. Di sana kan ada psikolognya. Ada psikolognya Loh, juga kita kan ya, nanti Prof. akan punya psikologi. Oh, Ya, jadi ya kita ampun, Prof, punya- lengkap ya berarti ya, Iya, Prof. Kesehatan betul. fisik dan mental ya, Prof ya. Betul. Baik, Kan Prof. kita nanti juga akan ada psikolog-psikolog yang bisa membantu, dan para mahasiswa diberdayakan. Jadi mereka supaya langsung terjun menghadapi masyarakat untuk melakukan KIE, komunikasi, informasi, edukasi di bidang masing-masing. Oh, Yang farmasi ya KIE tentang obat, iya. herbal, Iya. jamu. Bahkan yang dari gizi nanti Iya. juga KIE tentang gizi. tentang makanan sehat itu seperti apa. Bagaimana memasak yang sehat. Betul, Luar betul. biasa. Tapi akan didampingi oleh dosen-dosennya pasti ya, Prof iya. ya. Jadi- Nanti kan harus ada profesionalnya juga begitu. Ya. Ini luar biasa sekali ya. Jadi laboratorium bagi adik-adik mahasiswa juga, Betul. dan memberikan pelayanan untuk masyarakat. Jadi Masyarakat, ya. menjembatani ya, Prof ya, memang ya, Betul. menjembatani antara perguruan tinggi dan Masyarakat ya, kita kan memang harus kita harus ramah kepada sosial kan. Iya. Makanya saya tidak mau menyebut pengabdian pada masyarakat. Itu adalah social responsibility, Social tanggung jawab sosial. Jadi itu bukan kita ingin Mengabdi. mengabdi. Itu sudah Kan, menjadi tanggung jawab yang iya. harus dikerjakan. Kita harus proaktif, pikiran kita harus positif, responsibility. Kita yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat. Iya, Jadi betul. kita harus proaktif, mulai dari cara berpikirnya. Jangan menunggu. Itu kan yang menjadi salah satu handicap mengapa ya, mohon maaf ya, Iya. bidang kesehatan tidak maju. Karena apa? Menunggu. Dokter menunggu pasien. Oh iya, betul kan? sekali, Prof. Ya, apotek menunggu pembeli. Padahal sebetulnya kan nggak boleh begitu. Mestinya kita menawarkan Oh iya. kebutuhan Anda apa, kita bisa bantu apa, gitu. Jangan
ya aku punya ini, kamu butuh apa, jangan begitu. Mestinya kebutuhannya apa, baru aku punya ini kan gitu. Ya, jadi filosofinya mestinya sudah harus berubah ya, begitu. Dirubah lebih modern ya Prof ya. Betul. Jadi itu mungkin memang pemikiran klasik, tapi biasanya memang begitu Prof. Jadi dokter menunggu si sakit datang. Betul. Gitu. Dari kalau sekarang Headpack ini adalah kita menawarkan produk pelayanan, ayo kita mengajak sehat masyarakat dengan bahagia gitu dengan ya. Kesadaran gitu. Karena apa? Sebetulnya ya sesuai dengan teorinya teman-teman di kesehatan masyarakat kan believe health belief. Iya, begitu. Model. Kan believe dulu gitu loh. Ya, jadi dibangkitkan kepercayaan dirinya ya, bahwa aku bisa sehat sendiri begitu. Nah, itu tentu itu kan perlu ada edukasi, ada informasi begitu. Pendampingan ya Prof. Betul, begitu. Ya, jadi ya Healthpark ini mungkin salah satu ya inovasi. Terobosan lah begitu. Betul ya sekali. untuk menembus kebuntuan yang sekarang terjadi. Betul sekali, ya, Prof. jadi komunikasi antara masyarakat dengan head profesional itu kan masih ada jarak begitu loh. Betul sekali, ya, Prof. Kan itu harus ada bariernya gitu ya untuk menjembatani itu. Dan ada bridgingnya lah gitu. Ya. Ya, ini merupakan salah satu terobosannya ya Prof. Iya. Luar biasa sekali. Iya Prof, untuk meningkatkan modal sosial di masyarakat ya Prof. Tentu Betul. saja nanti pasti saya yakin akan banyak yang antusias hadir Prof. Iya. Bagaimana kita tidak perlu ke rumah sakit untuk cek lab, tapi kita bersenang-senang jalan-jalan sambil belajar kesehatan dan mempraktekannya nanti di rumah. Betul. Dan ya di Healthpark nanti kan memang juga ada layanan kan yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau sudah dari komunikasi itu sudah berjalan, sudah komunikasinya sudah seimbang gitu ya, bukan apa seperti hakim dengan terdakwa. Kalau praktek kita kan begitu. Oh iya, biasanya kalau praktek ya, kita kan harus menurut ya Prof ya. Betul, parent to parent gitu, bukan parent to child gitu ya. Parent to parent. Jadi kalau sudah hubungannya sudah terbuka, nanti akan ngaku sendiri gitu loh. Saya ini memang kelebihan makanan, gitu. Sehingga saya kegemukan. Gitu. Nah, nanti kan dari situ kan akan muncul edukasi kan. Betul sekali. Ya, jangan terlalu banyak makan roti misalnya, karena roti itu adalah menjadi sumber karbohidrat yang paling mudah dirubah menjadi segala macam termasuk kolesterol. Oh iya, betul ya, sekali. Tapi kalau makanannya ubi itu kan banyak seratnya gitu. Jadi untuk mengurangi konsumsi beras itu kalau tidak menggunakan edukasi nggak mungkin. Mungkin tidak paham ya Prof ya, kalau tidak dijelaskan gitu. Jadi kalau cuma disuruh-suruh aja ini diabetes, jangan makan nasi, makan ini aja. Itu kalau tidak dengan belief ya mana mau mereka nurut. Iya, benar. Karena tidak atas kesadaran gitu. Ya pas kalau ada yang awasi nggak makan, tapi begitu tidak terawasi ya udah makan lagi karena tidak ada trust kepada dirinya sendiri. Betul. Tidak ada pilih. Prof dan Bu Reni yang saya banggakan, bersama saya ada Ibu Rizky Handayani, Deputi yang membidangi wisata kesehatan, dan juga ada Pak Alex, Direktur Wisata Minat Khusus. Izinkan kami memulai dengan sebaik pantun. Pergi tamasya di akhir pekan, walaupun capek, hati tetap gembira. Mari kita dukung terus wisata kesehatan untuk bangkitkan perekonomian Indonesia. Prof, mungkin agak kaget tiba-tiba muncul, tapi saya dari tadi mendengarkan chit-chat dari Prof dan Mbak Reni tentang wisata kesehatan, dan saya ingin mengapresiasi serta mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatannya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul pada hari ini. Acaranya podcast Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kota Kediri. Prof, Bu Reni, wisata medis ini adalah salah satu produk wisata yang menggabungkan unsur kesehatan dan berwisata.
Wisata Iya. medis adalah salah satu 4 jenis wisata kesehatan. Nah, kalau kita bicara mengenai wisata medis ini, kita sudah mengembangkannya dengan Kementerian Kesehatan dan Kemenparekraf dengan 3 jenis lainnya selain wisata medis, yaitu wellness dan herbal tourism, sport, health tourism, dan wisata ilmiah kesehatan menggunakan MICE. Berdasarkan kajian dari Roland Berger, ternyata yang paling tinggi dan diminati oleh pasien Indonesia adalah pelayanan kosmetik. Selanjutnya onkologi, ortopedi, perawatan gigi, operasi tulang belakang, oftalmologi, operasi penurunan berat badan. Wah, Indonesia perlu nih penurunan berat badan nih. Kardiologi dan medical check-up. Ini sebetulnya semuanya sudah dimiliki oleh rumah sakit di Indonesia dengan dokter-dokter yang luar biasa, tidak kalah berkualitasnya dengan negara lain. Kami bersama Kemenkes telah menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dalam rangka pengembangan wisata kesehatan dan telah meluncurkan katalog wisata kesehatan berisi 15 rumah sakit unggulan dan 3 lokasi utama, yaitu Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Bali. Kami menyoroti tingkat kepercayaan mereka terhadap wisata kesehatan karena sebuah studi doktoral dari USU ternyata potensi devisa dari wisata medis masyarakat Indonesia ke Malaysia tahun 2018 mencapai 23,6 triliun rupiah. Ini yang disebut sebagai economic leakage. Data statistik yang menunjukkan berapa besar kebocoran kita yang keluar dari ekonomi kita secara tidak efisien. Ini menggambarkan juga betapa besarnya potensi wisata kesehatan apabila kita garap secara serius dan optimal. Dalam rencana aksi nasional kami untuk pengembangan wisata medis ini ada 3 pilar utama. Pertama adalah intensifikasi word of mouth, atau bagaimana menjadikan wisata kesehatan itu buah bibir. Kedua adalah diversifikasi dan penguatan produk, bagaimana kita memberikan tawaran pelayanan dan penguatan produk kesehatan, produk wisata kesehatan yang mumpuni, dan juga pembentukan dan pengoperasian board atau council yang berperan dalam mengelola wisata kesehatan. Nah, kami melihat bahwa IIK Bakta ini menjadi mitra sebagai institut kesehatan pertama di Indonesia, mampu secara selaras dengan kami di Kemenparekraf ini melakukan integrasi mengembangkan wisata kesehatan di Indonesia bersama-sama. Kami sangat mendukung pengembangan wisata kesehatan yang berkelanjutan dan mudah-mudahan kita dengan IIK Bakta akan bisa meningkatkan potensi ini secara bersama-sama. Akhirul kalam, podcast ini saya harapkan jadi ajang peningkatan awareness. Bukan hanya di Kota Kediri, tapi podcast ini bisa juga menjangkau sampai seluruh wilayah dunia, khususnya untuk awareness di kalangan akademisi. Jadi kelihatannya ya pemikiran kita terbaca juga ya oleh Mas Menteri gitu, dan kelihatannya isu bukan hanya ini terbaca, Prof. Bukan hanya terbaca, justru saya pakai pemikirannya Prof untuk mengembangkan. Ya, terima kasih Mas Menteri. Iya, yang penting kita bisa bersinergi gitu. Jadi institusi pendidikan ini harus jadi mitra kita. Kita nggak boleh jalan sendiri-sendiri. Pemerintah harus tetap merangkul IIK Bakta karena institut ilmu kesehatan ini adalah Mas Menteri. jadi lokomotif kita nanti untuk mencetak SDM-SDM yang unggul. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf saya mengambil Mas Menteri karena Bapak Menteri kita masih muda seperti anak saya yang nomor 1. Oh iya. Jadi saya senang memanggil Mas Menteri aja gitu ya. Ya, dan selamat juga untuk IIK Bakta yang meraih anugerah perak dalam SNI Award. Kebetulan saya salah satu jurinya. Saya sebagai juri merasakan suatu kebanggaan. Sukses untuk IIK Bakta, dan mohon maaf saya pamit diri dulu karena ada kegiatan selanjutnya. Sukses untuk
IKA Bakta. Menteri Milik Indonesia. Terima kasih Bapak Sandiaga untuk waktu yang diberikan kepada kami hari ini untuk podcast hari ini. Ini sangat memberikan semangat bagi IKA Bakta ya, Prof ya. Ya, betul. Ya. Sangat menginspirasi pemikiran Mas Menteri. Ya. Mari bersama-sama kita support dan sukseskan wisata kesehatan, dan saya akhiri dengan pantun penutup. Pergi ke kebun, panen durian. Cakep. Lebih enak dicampur dengan ketan. Mari kita kebut wisata kesehatan agar wisata Indonesia semakin terdepan. Terima kasih, matur nuwun sangat nggih. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Sampai jumpa Prof, sampai jumpa Bu Reni. Bye bye. Selamat beraktivitas Bapak Sandiaga. Mari, matur nuwun sangat nggih. Jadi sesuai dengan mimpi IKA Bakta ternyata disupport penuh ya Prof ya, oleh Bapak Menteri Sandiaga Uno. Ya, tapi dengan itu sebetulnya sebuah tantangan ya. Jangan sampai ini enggak diteruskan, enggak diwujudkan karena sudah didengar oleh level menteri begitu ya. Ya, saya kira mari kita bersama-sama untuk memikirkan ke depannya seperti apa. Saya kira begitu Mbak Reni. Terima kasih ya atas kesempatannya. Ya. Prof Zainuddin untuk hadir hari ini, waktu yang diberikan. Baik, demikian podcast hari ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.